Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Syarmiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan perkara jaiz. Yang lalu sudah kita bahas jaiz fi'il wajib. Artinya jaiz yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Bahwa perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah yang pertama adalah tidak wajib menciptakan. Jadi Allah itu boleh berbuat sesuatu, mau menciptakan, mau meniadakan, itu suatu kebolehan bagi Allah, bukan satu kewajiban. Jadi menciptakan apapun juga bagi Allah itu bukan kewajiban. Apa saja, hingga menciptakan yang telah dijanji-janjikannya pun bukan kewajiban Allah. Boleh-boleh saja Allah menciptakan segala sesuatu. Makanya orang yang tidak memahami sifat perbuatan Allah terkadang akan memaksakan sesuatu. Allah dipaksa untuk begini, Allah dipaksa untuk begini, dipaksa begini. Dianggap Tuhan itu mempunyai kewajiban. Yang punya kewajiban itu orang tua, itu punya kewajiban ya.
guru punya kewajiban, presiden itu punya kewajiban, disumpah depan Al-Quran, menjabat 5 tahun itu punya kewajiban, melindungi rakyatnya, memberikan kemaslahatan pada rakyatnya, memakmurkan rakyat, itu kewajibannya. Nah kalau Allah ya nggak ada kewajiban. Ada gempa boleh saja Allah bikin, ada musibah boleh saja. Bukan Allah itu kan harusnya bikin kemakmuran, yang mengharuskan siapa? Harus itu ketika harus itu mau dimaknai adalah sebuah perintah, maka Allah itu nggak diperintah siapa-siapa. Allah diatur sama siapa? Allah yang menjadikan aturan. Bagaimana kok Allah diatur? Jadi orang yang tidak memahami ini seringkali stres, seringkali kecewa. Kenapa kok begini yang terjadi? Kenapa kok begini yang terjadi? Karena dia mengimani sesuatu, memahami sesuatu bahwa apabila dia telah melakukan hal-hal tertentu maka Allah harus begini perlakuannya kepada saya. Masa sih saya sudah berbuat baik masih begini saja perlakuan Allah sama saya? Lah maunya bagaimana? Ya Allah. Makanya penting kita ngaji ini biar kamu paham. Allah, sifat perbuatan Allah yang pertama itu tidak wajib menjadikan segala adab. Apabila Allah itu menjadikan sesuatu kepada kita, maka itu adalah karunia Allah, anugerah Allah, itu adalah pemberian dari Allah. Besok kita kok masih hidup, anugerah Allah. Besok kok kita masih beriman, anugerah Allah. Besok kita kok masih bisa ngaji, masih bisa ketemu keluarga, ketemu kawan-kawan, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kewajiban Allah. Ya. Jadi ini pokok pertama yang harus kita pedomani yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi kita ini boleh berdoa apa saja. Makanya Allah katakan ud'uni, minta kamu kepadaku. Mintanya apa? Apa saja yang kamu mau minta. Tapi jangan maksa Allah mengabulkannya. Kenapa? Karena ketika kamu minta, kamu punya dasar ini, Allah tidak wajib menjadikan. Nah kadang orang doa ud'uni, hatinya mengatakan astajib lakum. Kan Allah janji akan mengabulkannya, jadi harus dong. Ini rusak, akidahnya rusak apabila mengatakan Allah itu harus mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Menjadikan apa saja bagi Allah bukan kewajiban. Allah itu boleh menjadikan sesuatu, boleh tidak menjadikan sesuatu, bebas bagi Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau sekarang kita ini kok muncul, ini anugerahnya Allah. Kok sekarang kita masih beriman, masih bisa berjumpa kawan-kawan, masih dikaruniai hidup, ini anugerah dari Allah. Makanya banyak orang-orang wali-wali itu berjumpa dengan seseorang yang keadaan dirinya tangannya putus, kedua tangannya putus, kedua kakinya putus, tapi dari lisannya masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini wali-wali ini ketika mendengar zikirnya orang-orang yang Allah jadikan demikian, mereka bertanya, ya fulan, yang kamu syukuri apa dari Allah? Kamu susah bergerak, makan kamu susah, makan apa yang kamu jumpai kamu makan, tapi dari lisan kamu masih bisa keluar kalimat syukur kepada Allah. Yang kamu syukuri apa? Saya bersyukur
walaupun saya diberikan oleh Allah banyak kekurangan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi Allah masih berikan saya di hati saya rasa menerima apapun yang jadi pemberian Allah. Ini mahal. Kamu dikasih sesuatu oleh Allah, tapi di hati kamu dikasih nggak seneng, kan berat. Dapat rumah, hatinya dikasih nggak seneng, begini rumahnya, kan berat. Kamu dikasih kerjaan, hati kamu dikasih nggak seneng sama Allah, pekerjaannya kok begini. Yang ada apa yang diberikan Allah oleh kamu nggak kamu syukuri, malah kamu cacati, kamu hina kamu. Tapi ketika diberikan sesuatu oleh Allah walaupun kecil, tapi dan diberikan pula rasa syukur di hati kita, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang wajib kita syukuri. Di hati kita diberikan oleh Allah, menerima apapun yang Allah bagikan kepada kita. Ini mahal. Dijadikan orang fakir, terima. Dijadikan pangkatnya cuman RT, seneng luar biasa, bangga. Depan rumah tulisin ketua RT, Masya Allah. Nggak usah jadi lurah lah, apalagi jadi lurah, RT aja senengnya luar biasa. Jadi yang mahal itu adalah pemberian Allah, hati kita menerima, itu yang mahal itunya. Anak kamu punya anak banyak, kamu kasih sesuatu hadiah. Ada yang ketika diberi hadiah, hatinya nggak berarti dapat cuma satu, dapat hadiah tanpa dapat hati yang menerima. Ini kurang, pemberian itu kurang. Jadi mereka bisa bersyukur kepada Allah karena Allah berikan mereka satu yang istimewa, apa? Hatinya diluaskan oleh Allah. Hatinya bisa menerima apapun yang jadi pembagian dari Allah. Jadi apa saja. Hingga dia nggak pernah merasa kenapa Allah begini sama saya, kenapa begini, nggak pernah. Makanya wali-wali itu nggak perlu dia butuh kemasyhuran dari orang, nggak perlu dia dipuji sama orang, nggak perlu dia cari muka dari orang. Yang penting dalam hidupnya bagaimana saya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga ditempatkan dalam posisi mana saja, yang penting Allah ridho, itu anugerah bagi mereka. Orang kadang paling senang ditempatkan paling depan. Kamu kalau hadir acara kawinan, hadir acara perkumpulan maulid, pengennya paling depan. Kenapa? Kursinya lain, snacknya juga lain. Ini kan luar biasa. Tapi ada orang-orang yang walaupun di belakang, walaupun nggak ada masalah. Kenapa? Kedatangannya ke sana, yang dijumpainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya berjumpa dengan Allah, walaupun badannya berjumpa dengan manusia, tapi hatinya jumpa dengan Allah. Dia menerima, Allah menempatkannya di sini, Allah menjadikannya begini. Ini enggak ada kekurangan bagi dia, walaupun ditempatkan di mana saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah yang telah menempatkannya. Jadi Habib milih enggak? Ada dulu requestnya ada. Ya Allah, saya mau jadi Habib ya Allah. Ada. Ya ada pilihannya. Sehingga seorang yang telah dipilihkan oleh Allah jadi apa saja, kita harus terima. Jangan terus, kenapa kok dia yang jadi Habib bukan saya. Nah, kalau kamu daftar ya mungkin dulu diterima. Oh, nggak ada pendaftarannya sih, bagaimana? Ini bagian dari tanggung jawab. Kalau saya ditempatkan oleh Allah pada posisi sesuatu, ini pilihan Allah, terus sikap saya harus bagaimana? Kalau saya jadi Habib harus bagaimana? Kalau saya jadi muhibbin harus bagaimana? Kalau saya jadi orang tua harus bagaimana? Jadi kiai harus bagaimana? Ini yang mau kita sikapi. Artinya menyikapi pemberian Allah yang
Nais, pemberian Allah yang telah Allah pilihkan atas anugerahnya sendiri. Ini sifat yang pertama dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, sifat perbuatan Allah yang kedua, tanazahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala wajib maha suci dari mengambil keuntungan di dalam perbuatannya, dan maha suci Allah dari mengambil keuntungan di dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Di Allah menjadikan dua hal pada kita. Yang pertama, menjadikan segala macam keadaan kita, dijadikan manusia, dijadikan hewan, dijadikan malaikat, dijadikan segala macam. Ini perbuatan Allah menciptakan alam semesta. Yang kedua, Allah jadikan pada kita perintah dan larangan. Nah, dari perintah taat, perintah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lainnya. Dan ada pula yang dilarang oleh Allah, dilarang berzina, dilarang minum arak, riba, judi, dan segala macam larangan-larangan Allah. Dari dua perbuatan ini menjadikan alam dan menjadikan aturan, kedua yang Allah ciptakan ini Allah tidak mendapatkan keuntungan. Allah tidak mengambil keuntungan. Apabila Allah mengambil keuntungan dari perbuatannya, maka Allah masih membutuhkan sesuatu. Seorang itu akan mengambil keuntungan dari perbuatannya karena dirinya itu belum sempurna. Seseorang yang belum sempurna keadaan dirinya, setiap melakukan sesuatu itu pasti punya tujuan. Tujuannya untuk kembali menyempurnakan dirinya, baik itu dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk menetapkan sebuah aturan. Apa saja? Kamu contoh membuat rumah, apa tujuannya? Orang bikin rumah tujuannya apa? Untuk tempat. Kenapa kamu tinggali? Karena tanpa rumah kita akan mengalami kesulitan. Ya kepanasan, ya kehujanan, ya kena angin. Maka untuk menolak itu semua, maka saya bikin rumah. Berarti rumah itu membawa keuntungan untuk saya. Rumah itu membawa kebaikan untuk diri saya. Makanya saya bikin rumah. Yang pembuatan itu adalah tujuannya untuk kembali keuntungannya kepada saya. Artinya setiap perbuatan kita itu punya sebab. Apapun yang kita kerjakan pasti punya sebab. Apapun hukum yang kita berlakukan, apapun hukum yang kita buat pasti punya sebab. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala berbuat apa saja, Allah tidak punya sebab. Ini yang mau kita maksudkan. Alam ini tadinya ada enggak? Langit, bumi, dan segala isinya tadinya ada? Ada? Enggak ada. Terus tahu-tahu Allah bikin, sebabnya apa? Ya enggak ada sebabnya. Kalau Allah bikin pakai sebab, berarti Allah punya tujuan. Berarti Allah akan mengambil keuntungan. Jadi pekerjaan yang mempunyai sebab
punya alasan untuk menciptakannya, ada sebab menciptakannya, maka setiap sebab yang muncul itu akan kembali keuntungannya pada dirinya sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun tidak ada sebabnya. Ini pedoman yang kedua. Sifat perbuatan Allah yang pertama tidak wajib menjadikan apapun. Yang kedua, sifat perbuatan Allah, Allah bebas menjadikan apapun tanpa sebab. Kenapa kok ada gempa? Kenapa? Ya nggak ada apa-apa, bebas saja. Allah bebas mau bikin gempa kayak nggak bikin gempa kayak. Tsunami, ada orang mati, corona, gempa bumi, apa sebabnya? Kalau mau disandarkan perbuatan Allah, ya nggak ada sebabnya. Karena Allah tidak mengambil keuntungan dari sebuah perbuatannya. Apapun yang Allah ciptakan, tidak ada sesuatu yang kembali keuntungannya kepada Allah. Jadi perbuatan yang punya sebab, perbuatan yang mengambil keuntungan, perbuatan yang punya tujuan, itu perbuatannya makhluk. Adapun perbuatan Allah adalah perbuatan yang bebas. Allah berbuat sesuatu tanpa ada sebabnya. Kata Allah, fa'alul lima yurid. Allah itu mau menjadikan apapun bebas semaunya sendiri. Nggak harus nurut sama kamu begini, begitu, karena ini, karena itu, nggak ada. Ini sifat kedua yang harus kita imani dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja ngomong yang sering kita temukan dalam Al-Quran apa? Seringkali diartikan Allah itu punya tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah. Itu kalau diartikan begitu salah. Kalau tujuan itu kembali pada Allah salah. Tujuan itu mestinya kembalinya kepada makhluk. Mestinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia punya tujuan untuk ibadah. Yang punya tujuan ibadah itu jin dan manusia, bukan Allah menciptakannya, bukan. Allah menciptakannya bebas, mau kamu ibadah kayak enggak ibadah terserah kamu. Tapi kamu diciptakan Allah jadi manusia, kamu hidup, kamu punya tujuan hanya untuk ibadah kepada Allah. Coba kalau kita diciptakan oleh Allah jadi hewan, ibadah enggak? Enggak bisa ibadah. Enggak ada aturan ibadah untuk hewan. Enggak ada aturan kawin, enggak ada aturan rumah tangga, aturan jual beli ada. Maka karena kita dijadikan jadi manusia oleh Allah, maka kita punya tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang punya tujuan itu manusianya. Kita diciptakan jadi manusia, kita jadi punya tujuan ibadah kepada Allah. Kalau saya dijadikan oleh Allah jadi hewan, jadi tumbuhan, maka nggak ada tujuan untuk ibadah. Adapun Allah menjadikan manusia itu bukan tujuannya untuk ibadah. Kalau Allah menjadikan manusia tujuannya untuk ibadah, nyatanya nggak terjadi yang begitu. Ada manusia yang masih kecil mati, ibadah nggak? Berarti tujuannya mana? Ada orang yang tumbuh besar tapi kafir, ibadah enggak? Kalau tujuannya Allah bikin manusia untuk ibadah, maka manusia seluruhnya harus ibadah. Tapi nyatanya enggak demikian.
Makanya tujuan menciptakan manusia itu jangan kembali kepada Allah. Allah tidak punya sebab. Allah bebas mau bikin apa saja. Ketika malaikat mendapatkan berita dari Allah, Allah akan menciptakan manusia. Malaikat nanya, ya Allah, kenapa kok bikin manusia? Kata Allah, bebas terserah saya, mau bikin kayak nggak bikin kayak. Dianggap malaikat, kan kami semua sudah berzikir ya Allah kepadamu, kami sudah bertasbih kepadamu, kami bersujud kepadamu. Oh, itu bukan tujuannya Allah. Allah menciptakan makhluk bukan tujuannya untuk dipuji, ditasbihi, dizikir, disembah, bukan. Allah bikin hambanya terserah Allah, bebas mau bikin apa saja. Artinya Allah mau menampakkan ketuhanan dirinya kepada kita. Bukan mau disembah, bukan mau diibadahi, bukan mau disujudi, bukan. Buktinya iblis Allah ciptakan, padahal ahli maksiat, neraka yang membawa orang semuanya untuk ingkar kepada Allah. Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Haman, Allah ciptakan Qarun, Allah ciptakan. Ibadah enggak? Malah berbuat kehancuran dunia, kesesatan di dunia, Allah ciptakan. Hingga jangan sampai kita salah memahami sifat perbuatan Allah yang kedua. Jadi perbuatan itu, adanya perbuatan itu tiga. Satu, perbuatan yang punya tujuan. Yang kedua, perbuatan yang main-main. Kamu kalau berbuat sesuatu itu pasti dalam dua ini. Salah satunya pasti punya tujuan. Kalau enggak punya tujuan, ya main-main, iseng. Allah bikin langit bumi ini iseng kira-kira? Iseng ya enggak, punya tujuan juga enggak, gitu loh. Jadi kalau kita kok menisbatkan Allah itu punya tujuan, berarti Allah menyamakan perbuatan Allah dengan kita. Kalau kamu mengatakan Allah itu punya tujuan, berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatannya manusia. Seperti Allah bikin para nabi untuk apa? Oh, untuk membawa petunjuk. Kalau enggak ada nabi, gimana manusia bisa beriman? Rusak semuanya. Enggak demikian. Allah jadikan Nabi Nuh 950 tahun dakwah, dapatnya umat 80 orang. Artinya banyak orang yang kafir walaupun didatangi oleh Nabi. Maka datangnya Nabi nggak harus membawa iman untuk seluruhnya. Ada lagi Nabi Yunus datang ke suatu kaum. Kaumnya mengingkari dia, tidak mau iman kepada dia. Terus dia tinggalkan kaum itu. Setelah ditinggalkan kaum itu, justru kaumnya beriman pada Allah. Malah kalau nabinya pergi, malah iman kepada Allah. Jadi fungsinya nabi untuk apa di situ? Kalau memang tujuannya Allah itu menjadikan nabi untuk memberi hidayah, nyatanya waktu ditungguin Nabi Yunus, mereka tidak iman. Begitu Nabi Yunus pergi, iman kepada Allah. Maknanya apa? Allah bisa bikin iman nggak usah pakai para nabi. Jadi bikinnya Allah menabi bukan tujuan untuk membuat orang beriman. Ini satu yang kamu harus pahami ini. Jadi tidak ada tujuan dalam perbuatan Allah. Allah bikin saja, bikin nabi bikin saja. Hujan, Allah bikin hujan untuk apa? Bikin subur. Nyatanya malah banjir bandang itu. Banjir bandang-bandang begitu, semuanya jalan, habis rumah, jalan, kayu, batu semua. Oh, Allah bikin hujan itu biar bikin subur, nyatanya enggak, malah subur, malah berantakan.
Jadi nggak bisa kamu katakan, oh ini tujuannya biar begini, tujuannya biar begini, nggak ada. Tidak boleh kamu meletakkan tujuan pada perbuatannya Allah. Kalau kamu letakkan tujuan pada perbuatan Allah, berarti kamu menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan Allah. Bikin apalagi yang lain, makanan untuk bikin kamu kenyang. Allah bikin obat untuk bikin kamu sehat. Enggak demikian. Allah bebas. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah sakit gigi, munajah kepada Allah, maka Allah perintahkan untuk mengambil satu rumput, kemudian dikunyahnya oleh Nabi Musa, maka seketika Nabi Musa sembuh sakitnya. Beberapa hari kemudian datang umatnya yang kemudian sama sakit gigi, maka diperintah Nabi Musa ambil rumput. Kemarin saya juga begitu, maka diambil rumputnya, dikunyah, nggak sembuh-sembuh, sampai buat nginang masih nggak sembuh-sembuh juga. Nabi Musa, gimana sih ini rumput sudah saya makan berhari-hari masih belum sembuh. Maka Nabi Musa munajat kepada Allah. Apa kata Allah? Musa, rumput itu aku jadikan gandengan sembuh kamu. Musa, aku jadikan rumput itu menjadi sebab sembuhnya kamu. Tapi untuk umatmu aku jadikan sebab yang lain. Jadi sebab itu Allah jadikan untuk perbuatan kita. Sebab itu bukan untuk Allah. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Dan aku jadikan pada makhlukku, pada yang aku jadikan itu ada sebab. Jadi sebab itu untuk makhluk, perbuatan makhluk yang punya sebab, bukan kembali pada Allah sebab itu. Jadi kalau kita makan, oh sebabnya lapar, betul, Allah jadikan sebab untuk kita makan. Kamu berobat, sebabnya sakit, kamu yang punya sebab. Kamu pakai payung, sebabnya apa? Biar nggak basah, kamu punya sebab. Tapi sebab itu jangan kamu kembalikan pada Allah kalau Allah nggak punya sebab dalam perbuatannya. Jadi sebab itu diciptakan Allah untuk kita. Kita kalau mau berbuat apapun pasti ada sebabnya, gitu loh. Bukan Allah kalau berbuat itu pasti ada sebabnya, bukan kita. Ya, jangan dibalik ini. Kayak pertama tadi, yang punya kewajiban melakukan sesuatu siapa? Makhluk, bukan Allah. Allah nggak punya kewajiban. Jangan kamu samakan. Yang kedua, yang punya sebab untuk melakukan sesuatu adalah makhluk, bukan Allah. Jadi perbuatan Allah yang pertama tidak wajib menjadikan sesuatu. Yang kedua, tidak ada sebabnya, tidak ada tujuannya, tidak mengambil keuntungan. Allah perintahkan kamu sholat, kenapa sebabnya? Enggak ada sebabnya. Lah kalau kamu sholat sebabnya apa? Diperintah Allah. Kita punya sebab ketika ngelakuin ibadah, punya sebab. Kamu haji sebabnya kenapa? Kamu kawin sebabnya kenapa? Ya, kamu kok taat sama orang tua sebabnya kenapa? Ada sebabnya kita. Tapi Allah tidak ada sebabnya dalam menjadikan segala sesuatu. Kamu nyekolahin anak kamu ke sekolahan. Tujuannya apa? Supaya pinter. Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya disekolahin? Karena saya nggak bisa bikin anak saya pinter, maka saya butuh bantuan yang lain untuk mendidik anak saya, ngajarin anak saya sampai jadi orang yang pinter. Maka saya titipkan anak saya ke sekolah atau ke pondok pesantren atau ke tempat yang lainnya.
Selesai dari sana, anak saya pulang dalam keadaan pinter. Berarti sekolah itu membawa manfaat untuk saya. Kenapa? Karena tujuan saya tercapai. Dengan saya titipkan di sekolah, tujuan saya tercapai apa? Membuat anak saya jadi pinter. Itu namanya tujuan. Kembali keuntungannya kepada saya. Lah, yang demikian jangan kita letakkan pada Allah. Allah bikin surga. Apa tujuannya? Allah bikin surga. Apa tujuannya? Hah? Nggak ada tujuannya. Begitu dong. Kalau orang mengartikan, oh Allah bikin surga itu supaya orang-orang yang menyembahnya mendapatkan kenikmatan. Ya, itu banyak dipahami oleh orang yang nggak ngaji tauhid begitu tuh. Ya, Allah bikin surga agar hamba-hamba yang beriman bisa masuk surga dan mendapatkan kenikmatan di dalam. Berarti dari kalimat itu seakan-akan surga itu membawa keuntungan bagi Allah. Kenapa? Bisa memuaskan hamba-hambanya yang telah ibadah kepada Allah. Allah ditolong sama surga untuk memberikan kenikmatan kepada hamba. Jadi hamba yang tadinya taat di dunia, ibadah, sholat, segala macam kepada Allah, maka upahnya Allah masukkan dia ke surga, dan surga memberikan dia kenikmatan hingga Allah terbantu dengan adanya. Ini bukan perbuatan Allah yang begitu, mustahil Allah begitu perbuatannya. Surga itu nggak bisa kasih kenikmatan. Allah bikin surga, Allah nggak mendapat keuntungan dari surga. Kenapa? Karena surga itu tidak bisa menjadikan kenikmatan. Yang bisa bikin kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memasukkan kamu ke surga, dan Allah yang membuat kenikmatan kamu di surga. Jangan kamu pikirkan bahwa oh, kalau saya bisa ibadah, bisa taat, maka saya akan masuk surga, dan di surga saya bebas mendapatkan kenikmatan. Kayak putus hubungan sama Allah. Gimana coba? Makanya orang-orang ahli surga itu ketika masuk surga semuanya kumpul, ditanya sama Allah, gimana hambaku? Puas? Senang kamu di surga? Senang ya Allah, puas ya Allah. Masih ada yang kurang? Enggak ada ya Allah. Kok enggak ada yang kurang, gimana sih? Apa kamu enggak pengen ridhoku? Nah, artinya apa? Apa kamu enggak kepingin nikmat itu aku langgengkan terus? Bukan surga yang bisa ngelanggengin nikmat itu, bukan. Tapi aku, kata Allah. Jadi masih kurang nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Apa kurangnya? Kurang dilanggengkan ya Allah. Butuh diteruskan ya Allah. Bukan surga itu yang bisa meneruskan. Bukan amal kamu yang bisa meneruskan, bukan. Banyak orang menganggap, oh kalau saya udah haji, pahalanya pasti masuk surga, dan surganya selama-lamanya. Dianggap demikian. Makanya banyak orang keliru. Ada orang masuk surga ketika menganggap amalnya itu yang memasukkan dia ke surga, maka Allah akan tuntut dia nanti, akan dikeluarkan dari surga karena menganggap amal itu yang melanggengkan dia masuk surga. Kita nggak bicara itunya, kita bicara kenikmatan yang akan diperoleh di surga. Itu bukan datang dari surga, bukan. Jadi bikin surga untuk apa Allah? Ya nggak untuk apa-apa, terserah Allah mau bikin surga kayak nggak bikin surga kayak. Kalau Allah bisa kasih kenikmatan nggak pakai surga, kenapa harus pakai bikin? Ya terserah Allah. Kamu nggak bisa ngatur Allah. Allah bebas menjadikan apapun yang Dia kehendaki. Bikin neraka,
Untuk apa? Untuk nyiksa. Jadi hamba-hamba yang maksiat, yang di dunia minum arak, zina, riba, macam-macam, nanti akan Allah masukkan ke neraka. Terus nerakanya, siksa dia, rasain lo ya. Tuhan senang dibantu sama neraka sebagai tempat. Enggak ada begitu, enggak ada. Neraka enggak bisa bikin apa-apa. Allah tidak mendapatkan keuntungan dari adanya neraka. Neraka tidak membantu Allah sama sekali, enggak ada. Jadi jangan sampai kita pahami seperti itu. Apapun yang dibikin oleh Allah itu tidak kembali keuntungannya untuk Allah, tidak ada. Apapun yang dibikin Allah juga bukan tujuannya untuk makhluk. Nah, ini kan nih. Jadi dua-duanya salah ini. Allah bikin sesuatu itu tujuannya untuk makhluk, salah. Allah bikin sesuatu kembali pada dirinya, salah. Iya dong. Kalau Allah bikin sesuatu tujuannya untuk makhluk, nyatanya enggak demikian. Allah bikin hujan tujuannya untuk bikin subur, nyatanya enggak subur, malah banjir. Allah bikin matahari untuk manusia biar bisa lihat, ada yang dibikin buta. Dapat untung matahari enggak dia? Berarti bikin matahari bukan untuk untung hamba-hambanya, bukan. Allah bikin matahari bikin saja. Bikin surga bikin saja, bikin hujan bikin saja, enggak ada tujuan untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu, enggak ada. Adapun Allah mau menjadikan keuntungan bagi si anu, itu haknya Allah tanpa butuh bantuan dari siapapun. Namanya adalah hikmah. Nah, beda nih. Jadi perbuatan Allah itu tidak ada keuntungan di dalam perbuatannya, tidak ada tujuan dalam perbuatannya, dan juga tidak main-main, sia-sia ya enggak, punya tujuan juga enggak. Terus ngapain? Oh, tapi perbuatan Allah tidak lepas dari yang namanya hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu satu perbuatan yang di dalamnya mengandung keuntungan dan kerugian. Itu namanya hikmah. Jadi semua perbuatan Allah yang Allah ciptakan apa saja, itu ada keuntungannya dan ada kerugiannya. Maka orang yang mendapatkan keuntungan, maka dia mendapat hikmah baik dari ciptaan Allah. Kalau dia dapat kerugian, maka dia dapat hikmah jelek dari ciptaannya Allah. Contoh, Allah bikin Nabi Muhammad SAW atau para nabi-nabi yang lainnya. Apa keuntungan yang bisa kita peroleh? Kalau kita mau ikut dia, kita beruntung. Berarti Allah bikin Nabi Muhammad bukan mau bikin untung umatnya, bukan. Tapi ada orang yang mau ikut dia dapat keuntungan. Yang nggak mau ikut, rugi. Berarti bukan tujuannya mau membuat keuntungan. Kalau tujuannya Allah bikin Nabi membuat keuntungan, semua orang dapat. Begitu harusnya. Tapi nyatanya enggak begitu. Enggak semua orang dapat keuntungan dari diutusnya Nabi. Ada orang yang justru dapat kerugian. Siapa mereka? Yang enggak mau patuh, yang enggak mau ikut, yang enggak mau nurut, mereka dapat kerugian dari yang Allah ciptakan. Gitu loh. Allah bikin kematian. Allah bikin wanita. Siapa yang untung? Yang untung siapa? Siapa?
Makhluk siapa? Yang untung makhluk siapa? Yang untung itu laki-laki yang seneng perempuan. Jangan dianggap semua laki-laki untung, jangan dianggap. Enggak semua laki-laki untung. Ada laki-laki yang rugi. Ngapain bikin perempuan Tuhan? Mana contohnya? Umat Nabi, kaum Nabi Lut coba. Merasa rugi dibikin perempuan. Ngapain Tuhan bikin perempuan sih? Orang-orang bule sampai ngarang lagu No Woman, No Cry. Ngerepotin perempuan itu. Nggak seneng sama perempuan dia. Berarti dia nggak mendapat keuntungan dari. Begitulah maksudnya. Jadi Allah menciptakan satu hal bukan tujuannya untuk ini, bukan, tapi mengandung hikmah. Ada yang mendapat keuntungan, ada yang mendapatkan kerugian, begitu loh. Allah bikin setan, menguntungkan nggak, merugikan? Untung apa rugi? Berarti nggak ada hikmahnya dong. Setan itu menguntungkan bagi yang bisa membawa bisa yang mendapatkan hikmah. Apa keuntungannya setan? Apa keuntungannya orang mukmin? Bagi orang mukmin dari Allah menciptakan setan, untungnya apa? Ada yang ganggu. Apa untungnya? Apa? Oh, ada setan kok taat, gimana sih? Ada setan maksiat malah dong. Allah bikin nafsu, menguntungkan nggak? Menguntungkan. Jadi kalau kamu bisa melihat hikmah, maka di sini orang mukmin diperintahkan oleh Allah. Maka di Quran kan apa? Orang yang diberikan oleh Allah itu hikmah, maka dia diberi oleh Allah banyak sekali perkara. Apabila dia tahu hikmah dari apa yang Allah ciptakan, bukan tujuannya. Bukan kalau orang tahu tujuannya Allah bikin ini, oh nggak ada begitu. Itu perbuatan kita. Nggak boleh kita katakan kalau ada yang tahu tujuannya Allah berbuat ini maka dia akan dapat keuntungan. Nggak begitu, nggak. Kalau tujuan itu bedanya apa dengan hikmah? Tujuan itu hanya punya satu arah, yaitu memberikan atau memberikan kerugian. Saya mau bunuh dia, berarti mau ngasih kerugian. Oh, saya mau ngasih hadiah sama dia, berarti mau punya tujuan kebaikan. Maka yang demikian tujuan itu yang hasilnya hanya satu arah, itu perbuatan kita. Perbuatan Allah kembali pada dua perkara, ada keuntungan, ada kerugian. Coba, apa hikmahnya Allah bikin setan? Allah bikin iblis, hikmahnya apa gitu loh. Kak, apa? Nah, mendekatkan diri ke Allah. Yang lebih mengenal lagi, hikmahnya Allah bikin iblis itu meningkatkan kualitas ibadah kamu. Meningkatkan kualitas ibadah kamu. Kalau malaikat bisa ibadah jutaan tahun, malaikat bisa ibadah khusyuk tanpa terganggu, itu nggak bisa dibanggakan. Kalau malaikat depan kamu, ngeledek kamu,
ngejek kamu, merendahkan kamu, hei manusia. Kamu bagaimana hidup kok nggak bisa taat kepada Allah? Bu ya kayak kami. Jawabnya apa kamu? Hah? Ente hebatnya apa ibadah malaikat? Hah? Bertahun-tahun sujud nggak ada yang ganggu, ya enak begitu mah. Hah? Anak kecil juga bisa begitu mah. Hebatnya apa ibadah kamu malaikat? Begitu mestinya. Ada orang main bola di lapangan, terus dia ngomong saya waktu main bola bisa mencetak gol 100 gol. Hebat nggak? Hah? Tanya dulu, jangan hebat dulu, tanya dulu lawannya siapa. Nggak ada lawannya. Hebat? Hebat nggak? Nggak hebat gitu loh maksudnya. Maka Allah mau ciptakan manusia yang ibadahnya punya kualitas gitu loh. Kenapa? 1 rakaat kamu bisa kamu kerjakan dengan khusyuk, innalillah, pahalanya luar biasa. Malaikat jempol sama kamu. Kata malaikat, top. Kenapa? Kanan, kiri, atas, bawah kamu setan, masih bisa ibadah kamu. Hebat. Ini begitu hikmahnya. Menaikkan derajatnya ibadah kita bagi yang bisa taat. Yang nggak bisa, merendahkannya melebihi dari hewan. Gitu. Namanya hikmah. Nafsu, apa hikmahnya nafsu? Ada hikmahnya, nggak mungkin sia-sia Allah bikin nafsu. Apa hikmahnya Allah bikin nafsu? Nafsu itu apa? Nafsu itu untuk apa? Oh bukan, ada hawa, ada nafsu, beda ini. Nafsu itu keinginan untuk berkembang, untuk meningkat. Namanya nafsu. Hewan nggak diberi nafsu oleh Allah, jangan salah dikira hewan itu nafsu doang. Justru hewan nggak dikasih nafsu oleh Allah. Yang diberi nafsu itu manusia, hewan diberinya hawa. Apa hawa itu? Kesenangan. Beda ini. Ada keinginan, ada kesenangan. Hewan bergerak dengan kesenangannya. Asal ada kucing nganggur, yang lain deketin. Yang dicari kesenangannya. Mau itu maknya, mau itu anaknya, mau itu tetangganya, mau itu nggak ada urusan, yang penting saya senang. Itu namanya hawa. Lah kita punya dua-duanya. Diberi oleh Allah hawa dan diberi nafsu. Makanya ada hawa. Jangan dianggap itu satu hal, jangan, itu dua perkara. Ada hawa, ada nafsu. Nah nafsu untuk apa? Nafsu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Yang tadinya kamu telanjang jadi pengen punya pakaian. Nafsu ini pengen meningkat. Yang tadinya punya pakaiannya biasa-biasa pengen lebih keren, pakai dasi. Apa itu namanya? Nafsu. Ada hewan pakai baju sekarang. Dulu enggak, sekarang pakai baju. Tahun depan pakai sepatu, ada? Ada? Kenapa enggak ada? Karena enggak diberikan. Hewan enggak punya keinginan untuk meningkat. Rumahnya hewan dari dulu ya begitu. Enggak ada pening. Rumah manusia, makanan manusia meningkat enggak? Kenapa? Punya nafsu. Hewan ya enggak, sudah dedek ya dari dulu sampai begitu, enggak ada ganti-ganti dikasih keju, kayak kasih parutan, kasih topping, kasih apa, enggak ada. Begitu aja sudah. Namanya apa itu? Nafsu, meningkat. Lah apa hikmahnya Allah berikan kita nafsu? Agar kamu, kualitas kamu jadi baik. Ibadah yang tadinya bisa Fatihah, saya besok pengen hafal kulhu. Besok hafal kulhu, pengen naik hafal muawwidzatain.
Oh hafal lagi, pengen hafal surat juz lain. Terus ini namanya punya keinginan untuk meningkatkan keadaan dirinya, kualitas dirinya, namanya nafsu. Nah, nafsu itu menguntungkan ketika porsinya sesuai, gitu loh. Porsinya nafsu itu sesuai, maka dia akan membawa keuntungan untuk kita. Tapi kalau nafsu itu porsinya lebih, malah itu membahayakan. Apa contohnya? Kamu pingin lebih baik, pingin meningkat taraf hidupnya. Karena pingin lebih baik, karena nafsunya itu berlebihan, orang lain kamu pinggirkan. Saya pingin punya rumah, yang rumah itu gak ada yang lain yang punya. Lah ini yang berat ini begini. Pengen lebih baik dan orang lain gak boleh menyaingi. Nah, saya pengen punya toko, buka toko, yang lain gak boleh punya toko kayak saya punya. Ini yang berat. Nafsu itu melebihkan, nafsu itu berlebihan hingga enggak membawa keuntungan, malah membawa kepada maldoro. Jadi nafsu yang Allah ciptakan bisa membawa keuntungan kalau sesuai pada porsinya. Hawa juga bawa keuntungan. Apa keuntungannya hawa? Kesenangan. Ya apa keuntungannya? Hawa itu urusannya apa? Makan, terus kawin. Apa lagi? Makan, kawin. Hewan urusannya apa sih? Makan, kawin. Sudah. Apa keuntungannya Allah bikin kita hawa? Kalau Allah nggak kasih kita hawa, Allah nggak kasih kita hawa, negara punya kerjaan tambahan. Tiap hari harus nyuapin kamu. Suapin selesai, kawinin. Perempuan, laki. Nah. Yang kawinin siapa? Kenapa? Karena manusia harus punya anak untuk berkembang agar ada generasi penerus. Kalau ini nggak terjadi, bagaimana? Ya kayak malaikat, kamu nggak ada hawanya. Malaikat nggak punya hawa. Punya nafsu tapi nggak punya hawa. Kok punya nafsu? Malaikat ibadahnya taat kepada Allah, terus ibadah kepada Allah. Jadi jangan digabung-gabung. Kita punya keduanya, hawa dan nafsu, hingga dengan adanya hawa ini kita mendapat keuntungan apa? Bisa berumah tangga, bisa punya anak, bisa berkembang manusia, bisa bertambah lagi kehidupan kita dari adanya hawa. Ini semua kalau kamu mau kembalikan, apapun yang Allah ciptakan mengandung dua perkara, keuntungan dan kerugian. Jadi kembali tadi, Allah menciptakan sesuatu tidak punya tujuan untuk makhluknya. Ini satu nih. Ya, Allah bikin sesuatu tidak punya tujuan untuk makhluknya dan tidak ada tujuan yang kembali pada dirinya. Tapi Allah menciptakan sesuatu ada nilai hikmah. Apa itu hikmah? Yang bisa membawa keuntungan pada makhluknya dan bisa membawa kerugian bagi makhluknya. Jadi hikmah itu apa-apa yang keuntungannya dan kerugiannya kembali kepada makhluk. Itu namanya hikmah. Ini yang harus kita pahami dari sifat perbuatan Allah yang kedua. Yang pertama apa? Tidak wajib Allah menjadikan sesuatu. Yang kedua, tidak punya tujuan, tidak punya sebab. Yang punya tujuan, yang punya sebab perbuatan makhluk, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah pahamkan hati kita, Allah luaskan pikiran kita, Allah jadikan kuat iman kita, Allah jadikan hati kita kokoh, hati kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti akhir hayat kita
dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan iman pula kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy